Informasi di Kompas Petang, Saudara. Warga di Aceh Singkil membuat deklarasi menyatakan 4 pulau yang sedang bersengketa dengan Provinsi Sumatera Utara adalah milik Provinsi Aceh. Yang Anda saksikan di layar televisi Anda, Saudara, adalah Pulau Panjang, satu dari 4 pulau yang kini sedang mendapatkan sorotan karena sedang bersengketa antara 2 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Di Pulau Panjang, Aceh Singkil, Aceh, Saudara, warga dan akademisi melakukan aksi deklarasi. Mereka menegaskan bahwa Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Total ada 4 pulau yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh dan bukan masuk wilayah teritori Provinsi Sumatera Utara. Deklarasi ini, Saudara, digelar sebagai respon atas keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau tersebut, yakni Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan masuk wilayah teritori Sumatera Utara. Untuk bagaimana kita menguatkan data pembuktian secara faktual bahwa ini betul-betul bumi Aceh. Oleh karena itu, kita bersepakat semuanya, kita akan mempertahankan daerah kita. Demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, demi meningkatkan pendapatan daerah kita. Tentu masyarakat Aceh akan bahu-membahu memperjuangkan ini. Menanggapi deklarasi dan respon dari warga, Saudara, pekan depan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memanggil pemimpin dan tokoh masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh yang membahas persoalan sengketa 4 pulau. Bima Arya, Wamendagri, mengatakan sengketa wilayah sudah berlangsung lama dan oleh karena itu proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan data serta fakta yang ada. Dan kemudian hari Rabu, Pak Menteri juga akan mengundang untuk berdialog para tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin di Provinsi Sumatera Utara, kemudian Aceh, dan juga di Aceh, di Tapanuli Utara ya, Tapanuli Utara, Aceh Singkil sana, untuk kemudian juga diminta pandangan-pandangannya. Tidak ada kepentingan sama sekali, tidak ada faktor-faktor lain, kecuali semuanya dikembalikan lagi pada data, fakta-fakta. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengajak Gubernur Aceh bersama-sama membahas dan mengkaji ulang polemik 4 pulau ke Kementerian Dalam Negeri. Provinsi Sumatera Utara siap melepaskan 4 pulau apabila itu menjadi keputusan pemerintah pusat dan siap mengelola bersama pemerintah Aceh apabila tetap menyatakan masuk kepemilikan Provinsi Sumatera Utara. Kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya, kepemilikan kami terbuka. Pun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bukan kita mencuri segala macam, masa baru 3 bulan skema pencurian sudah dimulai, enggak. Ditemui di Jakarta, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang diklaim Provinsi Sumatera Utara adalah milik Aceh. Secara letak geografis, sejarah, perbatasan dan iklim, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Lipan sepenuhnya masuk wilayah Provinsi Aceh. Dari bukti-bukti itu, Muzakir merasa tak perlu memberikan catatan ke Kementerian Dalam Negeri.
Papua itu sebenarnya itu kan kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Nah, sejak dahulu kala itu memang hak Aceh, kewenangan punya Aceh. Memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh di segi apa saja. Di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Ini tidak perlu kita apalagi. Oh itu saja. Dia alasan yang kuat, bukti yang kuat, data yang kuat. Bagaimana menyelesaikan polemik 4 pulau yang menjadi rebutan antara Aceh dan Sumatera Utara dan apa yang harus dikedepankan dalam menuntaskan persoalan ini? Kita akan bahas bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, yang pernah aktif dalam proses perdamaian di Aceh. Assalamualaikum, selamat petang Pak JK. Pak JK, kalau saya boleh mengulang Pak pertanyaan saya tadi, ini kan antar Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara saling klaim mengembalikan ke Kemendagri. Kalau Pak JK melihat apa yang sebenarnya harus diperhatikan Kemendagri untuk menyelesaikan polemik ini, Pak? Ya, tentu ada beberapa hal. Pertama, tentu posisi yang ada. Kedua, sejarahnya. Dan kedua, selama ini pulau itu dibawa siapa? Saya dengar sejak dulu itu pulau itu dibawa Aceh. Jadi ini kalau sudah begitu, ini kan tentu kita juga memahami perasaan orang Aceh, perasaan gubernur bahwa selama ini pulau itu dibawa Aceh, kemudian dipindahkan Sumatera Utara. Ini di sini masalah kehormatan, kepala dignity, masalah kehormatan dan juga masalah sejarah. Karena sejarahnya pulau itu yang seperti pernah dibahas itu memang sejak dulu berada di Aceh. Tentu ada maksud baik daripada Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri. Saya sudah bicara Pak Menteri bahwa memang ini harus diselesaikan dengan baik-baik. Tidak bisa dipaksakan begitu atau diputuskan seperti itu, tapi harus berdasarkan kepada sejarah historisnya, sejarah penduduknya dan sebagainya. Kalau dialog nih Pak, Anda kan mengatakan, Pak JK mengatakan bahwa harus komunikasi yang dibangun. Menurut Pak JK seperti apa sebenarnya supaya tadi ya tidak ada salah paham, tidak ada luka yang dibangkitkan? Anda paham betul mengenai ini, Pak? Mau dialog apapun ini susah. Karena masing-masing semuanya Aceh bertahan. Kalau Sumatera kan menerima saja, tidak ada soal. Kalau dikembalikan bagi saya kira Sumatera Utara tidak banyak hal. Yang hal masalahnya secara historis dan juga undang-undang. Jadi ini berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 56 yang memutuskan tentang pemisahan Sumatera Utara dengan Aceh. Aceh menjadi provinsi dengan otonomi khusus. Jadi itu sejarahnya, termasuk bagi mereka termasuk pulau itu. Jadi saya yakin Pak Mendagri bisa cari solusi yang baik untuk keduanya yang tidak saling merugikan. Ini masalahnya peka, ini persoalan. Jadi jangan lagi terulang pada masa lalu. Kita sudah damaikan tapi timbul lagi masalah-masalah, nanti orang Aceh tidak percaya ke pusat lagi kalau begini caranya. Jadi saya yakin Pak Mendagri pasti mempunyai cara yang baik untuk penyelesaian itu. Tentu masih menunggu ya Pak, karena Pak Mendagri juga nampaknya baru akan memanggil para tokoh dan gubernur besok. Tapi kalau menurut Anda, Pak JK, Anda yang tahu betul bagaimana kondisi atau hati warga Aceh mengenai hal ini, apakah memang lebih bijak untuk mengembalikan? Atau menurut Anda ada win-win solution, ada solusi yang karena sudah terlanjur diberikan putusan Pak oleh Kemendagri? Ya, undang-undang saja dirubah apalagi Kepmen. Ini kan sebenarnya aturan itu undang-undang, walaupun tidak menunjuk secara khas pulau itu, tapi secara historis, secara keadaan seluruhnya
di Aceh. Hanya karena jarak saja, jarak itu banyak, yang jaraknya dekat, tapi yang diperintah oleh jauh. Tidak ada bisa kompromi di sini. Hanya satu, kembalikan dengan baik-baik, dengan karena dasarnya ini ada masalah jauh lebih besar dari pulau itu apabila pemerintah bertahan. Ada masalah yang lebih besar terjadi. Kita mudah-mudahan tidak, tapi kita ingin menjaga kredibilitas pemerintah dari pandangan Aceh. Itu. Pak JK khawatir kalau ini dibiarkan atau tidak dikembalikan kepada Aceh, kepada Provinsi Aceh, ini akan menimbulkan hal yang lebih berpolemik lagi? Ya, saya tidak mengatakan begitu, tapi ini sulit komprominya. Ada usul di perintah bersama, tidak pernah ada sejarah suatu pulau di perintah bersama, dan seperti itu. Karena itu, dan ini pulau kan pulau biasa saja, tidak ada gas, tidak ada apa. Mungkin saja di belakang hari ada, tapi hari ini tidak. Karena itulah maka solusinya, toh sebenarnya Sumatera Utara juga tidak mengharap sebenarnya untuk dikasih pulau, karena ini hanya hasil penelitian atau karena alasannya dekat gitu kan. Ada contoh Sulawesi Selatan itu ada pulau dekat NTT, tapi tetap milik Sulawesi Selatan karena dulu orang-orang Bugis berlayar sehingga di pulau itu. Jadi tetap seperti itu, dan tidak apa-apa, tidak ada yang protes. Seperti itu. Jadi kembalilah pelajari sejarahnya juga, pelajari kebiasaannya. Karena ada yang menyampaikan kepada saya bahwa dulu untuk pajak dia bayarnya ke Kabupaten Singkil itu. Kalau dari data Kemendagri memang katanya 4 pulau ini kosong walaupun sering disinggahi oleh warga dari Aceh Singkil dan juga Tapanuli Tengah, Pak JK. Tapi kalau sepengetahuan Pak JK, apa yang ada di 4 pulau ini? Apakah memang daya tarik atau potensi pariwisata atau kekayaan alam lain yang mungkin memang menjadi alasan antara Sumatera Utara dan Aceh ini merasa harus ini adalah wilayah kami? Saya tidak tahu itu soal itu tentang apakah ada kekayaan atau apa. Tapi apakah orang singgah? Ya seperti itu. Saya katakan pulau di dekat NTT kalau orang Bugis suka singgah, maka menjadi pulau di bawah Sulawesi Selatan, pulau jauh sekali dari Sulawesi Selatan, contohnya itu. Jadi kalau tadi kekhawatirannya Pak JK adalah jangan sampai ini melukai hati, bagaimana seharusnya pemerintah menengahi polemik ini, Pak JK? Ya kalau memang pulau itu tidak ada orang, sekedar pulau, apa sih salahnya tetap berada di bawah Aceh? Justru itu, kalau memang tidak berharga, tidak ada orang, hanya pulau biasa, kenapa sih dipindahin? Solusinya sebenarnya menurut Anda sederhana ya Pak JK ya, dikembalikan saja lagi ke teritori Provinsi Aceh ya? Ya enggak apa-apa, karena juga Sumatera Utara saya tidak pernah dengar dia minta, saya tidak tahu ya. Oke. Hanya kerja garis saja. Karena memang ini Kemendagri sudah menetapkan secara geografis begitu, dilihat dari kartografi wilayahnya masuk ke Sumatera Utara. Menurut Anda, Pak JK, dari pengamatan Anda, ini adalah keputusan yang sebenarnya tidak tepat? Ya, saya tidak mengatakan tidak tepat, tapi agar dievaluasi lagi lah dengan berbagai kepentingan. Bukan hanya soal jarak, bicara tentang historis, bicara tentang kebiasaan, bicara tentang zaman dulu bagaimana, zaman tahun 2000 berapa, bagaimana. Harus itu dipertimbangkan.
Bukan hanya soal jarak, karena yang seperti bahkannya soal jarak. Banyak yang seperti itu. Baik Pak, histori juga harus dipertimbangkan. Terima kasih Pak JK sudah bergabung bersama Iya, kami di histori Kompas gitu. Petang. Selamat petang Bapak.